Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Alarian Sajed, asal sekolah pesantren MTS swasta Sunan Kalijaga. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, LPTK Universitas Negeri Medan, dengan nomor NIM 82537010093. Nomor peserta PPG 579445017028. Pada tanggal 26 November saya akan melakukan ujian kinerja dengan materi norma di dalam masyarakat. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kalau demikian, sebelum kita mulai, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Siap, Prof. Doa dimulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya mau periksa dulu kerapiannya. Dan yang lainnya silakan berdiri dulu. Bagus, silakan duduk kembali. Kepada sekretaris, berapa orang yang nggak datang? Alasannya apa? Sakit? Oke, sudah sembuh ya. Sebelum kita masuk, kita adakan tes breaking terlebih dahulu. Ketua kelas bisa bimbing anggotanya. Yang lainnya silakan berdiri. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sedikit dulu agar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Untuk kita coba apa? Ada yang tahu lagu aja? Kira-kira apa yang tahu? Untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Garuda Pancasila apa? Oke, kena lagu nasional. Siapa yang minta ke depan? Bisa depan untuk ini. Lagi. Boleh, Pak. Oke. Kena lagu nasional, setiap kita nyanyi lagu nasional tetap berdiri. Semangat ya, semangat. Silakan, Dek. Sedia berkorban untukmu.
masuk ke norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Sebelum masuk ke materi, ini ada mau saya bacakan tujuan pembelajaran kita, ya, yang harus kalian pahami tentang materi hari ini. Yang pertama, memahami pengertian norma dan pentingnya norma di dalam kehidupan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum beserta contohnya. Yang ketiga, kalian siswa mampu menganalisis dampak positif dari penerapan norma di dalam masyarakat. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari, terutama ini perilaku kalian, baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kelima, menyajikan hasil refleksi tentang pengalaman merupakan norma dalam kehidupan sehari-hari. Makanya nanti pas udah saya menjelaskan, nanti saya kasih kerja kelompok, habis itu nanti presentasi ke depan. Presentasi ke depan nanti per kelompok, ya, siapa nanti kalian apakah sebagai moderatornya. Habis itu nanti ada sesi tanya jawab, ya. Jadi saya harap ini sewaktu nanti kita masuk ke intinya, materi yang saya sampaikan, apabila saya ada pertanyaan, tanya sesuai dengan kemampuan yang ada sama kalian. Bisa aja nanti ini kan HP, dan bisa aja nanti coba buka semuanya, perlihatkan HP, ya silakan aja, ya. Tapi setelah saya katakan silakan buka HP. Bisa? Oke. Kita masuk ke materi mengenai norma di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, pengertian norma. Di sini dikatakan pengertian norma adalah seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat. Norma dapat berasal dari berbagai sumber seperti agama, budaya, hukum, dan kesopanan. Norma bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat serta membentuk perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berlaku. Di situ dikatakan seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat. Tidak semua peraturan itu harus tertulis. Ya. Norma ini kan tadi kan saya katakan suatu peraturan yang sifatnya tidak tertulis, berarti adanya peraturan kebiasaan di lingkungan masyarakat tersebut. Makanya ada istilah lagi, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Artinya apa? Apabila kita tinggal di tempat daerah orang lain, yang pertama kita harus mengetahui kebiasaan yang ada di situ. Habis itu peraturan yang ada di daerah tersebut. Nah, makanya dengan kata lain, norma adalah peraturan yang tidak tertulis. Berarti yang tidak tertulis apa ya? Kebiasaan, tradisional. Ini dia pengertian norma, ya. Ada yang lain pengertian norma? Dari bukunya. Bisa. Ketentuan. Ada yang lain? Sebagai panduan dan tata. Sebagai panduan dan tata.
panduan, dan tataan. Ini. Oke. Berarti sama dengan semua kehidupan kita diatur oleh norma. Setiap orang itu tidak boleh melanggar dengan adanya norma. Kita masuk ke ciri-ciri norma. Yang pertama, mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, berbasis pada nilai-nilai dan prinsip yang berlaku. Yang ketiga, dapat membeda antara budaya dan masyarakat yang satu dengan yang lain. Keempat, memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan. Oke, yang pertama, mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat. Kenapa norma itu bisa mengatur perilaku manusia? Kenapa? Tadi saya bilang norma adalah peraturan. Mengapa norma mampu mengatur perilaku manusia? Apa? Agar tetap disiplin. Terus ada yang lain? Apa? Agar menjaga kerukunan. Oke, Gus. Ada yang lain satu lagi? Agar tidak ada kerusuhan. Berarti agar tidak ada perdebatan atau kerusuhan. Berarti dengan kata lain, norma juga mengatur perilaku manusia, baik itu secara individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, supaya jangan terjadi konflik atau permasalahan yang timbul di masyarakat. Oke, Gus. Yang kedua, berbasis pada nilai-nilai dan prinsip yang berlaku. Nilai-nilai dan prinsip yang berlaku. Ya tahu? Paketnya gue aja. Paket. Ini kan di sini dikatakan berbasis pada nilai, ya, dan prinsip-prinsip yang berlaku. Berarti di daerah di mana kita tempat tinggal itu kan ada prinsip-prinsipnya atau peraturan-peraturan yang dibuat di daerah tersebut. Itu maksudnya. Yang ketiga, dapat membedakan antara budaya dan masyarakat yang satu dengan yang lain. Yang perlu digarisbawahi, budaya dan masyarakat. Kita terutama daerah sini, kita kan gini, di satu daerah itu kan tidak ada yang namanya satu suku kan. Kita bilang aja di satu daerah itu ada 3 suku. Dari ketiga suku ini kan semuanya berbeda peraturan. Suku Jawa bagaimana dengan kebudayaan Jawa, suku Batak bagaimana dengan kebudayaan Batak. Itu kan masing-masing. Jadi sesama masyarakat yang ada di situ, walaupun berbeda-beda suku, tetap saling menghargai, ya, satu sama lain. Makanya kan ada istilah di daerah kita, di negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, apa artinya? Berbeda-beda agama, suku, ras, kita tetap di dalam satu NKRI. Jangan sampai karena adanya perbedaan itu menjadi permasalahan yang ada di masyarakat. Ya? Jelas? Oke, kita masuk ke jenis-jenis norma. Ini nanti, ini intinya yang harus kita bahas. Ya. Yang pertama, jenis-jenis norma. Pertama, norma agama. Aturan yang bersumber dari ajaran agama. Bentar. Kita masuk norma agama. Itu ada.
Sini bisa dibaca sini. Sudah menjadi dari sini aja pengertian norma agama. Norma agama adalah seperangkat aturan atau pedoman yang bersumber dari ajaran agama dan digunakan sebagai acuan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma agama bertujuan untuk membimbing umat manusia dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama dan mencapai tujuan spiritual yang diinginkan. Oke, tadi sudah dibacakan kalian, silakan duduk. Seperangkat aturan atau pedoman yang bersumber dari ajaran agama. Ada yang bisa? Itu ada itu saya apakan? Bersumber dari ajaran agama. Baru fungsi norma agama, tapi ini belum kita masukkan. Kita masuk masih pengertian norma agama. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Nomor 1. Ya. Aturannya masing-masing, berarti aturannya ditentukan oleh peraturan agama tersebut. Contohnya, contoh kita bilang dalam kita sini Islam. Contohnya, oke, sholat, terus puasa, zakat, oke. Baru itu lagi haji. Bagi yang mampu atau bagi yang mau? Berarti belum tentu dia mampu tapi mau. Ya. Norma agama seperangkat pedoman yang bersumber dari ajaran agama yang digunakan sebagai acuan untuk mengatur perilaku manusia. Ya. Itu tadi sholat, puasa, zakat memang secara agama. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ini kan memang sudah ditentukan ya dalam agama kita. Orang beragama Islam berpuasa, ya, habis itu sholat wajib. Berpuasa itu bagi yang sehat dan berakal sehat dan sudah balik. Berarti selain dari sini dalam kehidupan sehari-hari norma agama, menutup aurat, oke, jaga pandangan. Ini pandangan apa ini? Pandangan negatif, contohnya aurat tidak boleh lihat. Oke. Baru kita masuk ke ciri-ciri norma agama. Siapa yang bisa bertanya? Ciri-ciri norma agama. 1. Bersumber dari ajaran agama. 2. Berbasis pada keyakinan dan kepercayaan. 3. Mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. 4. Berorientasi pada tujuan spiritual dan moral. Oke, terima kasih duduk. Yang pertama bersumber dari ajaran agama. Kalau kita kan sumber hukum kita apa? Agama Islam. Sumbernya apa tadi? Al-Quran. Ya, satu lagi? Hadis. Ya, ini kalau dalam agama Islam. Kita ada berapa agama? Apa aja? Ya, kita Islam berarti dari Quran dan hadis. Kalau Kristen itu dari Injil, ya, baik itu Injil Buddha, Taurat, satu lagi Zabur, ya. Itu berarti semua aturan agama yang diambil dari kitabnya masing-masing. Yang kedua berbasis pada keyakinan dan kepercayaan. Bisa.
Ya kita memiliki agama. Kita harus yakin bahwa ajaran yang dibawa ya, itu memang benar. Ya. Habis itu kita harus meyakininya. Contoh, kita agama Islam itu kan Al-Quran dan hadis. Kalau kita nggak percaya sama Al-Quran, ya susah. Aturan itu kan ada semuanya di situ. Bagaimana kita berbicara kepada orang lain, ada kita bicara kepada yang lebih tua, ya, yang seusia, baik yang seusia maupun yang di bawah kita kan pakai adab. Ya nggak mungkin kita manggil orang yang lebih tua daripada kita seenaknya aja. Ya, masa kita jumpa sama orang yang udah sebaya sama orang tua kita panggil namanya. Ya, dua itu kalau nggak ditampung. Kan itu ya. Habis itu mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki pedoman, yaitu agama. Kita nggak boleh keluar dari ajaran agama. Contohnya apa? Kehidupan sehari-hari yang tidak keluar dari ajaran agama. Perilaku. Tidak bahasa kotor. Yang lainnya. Ya, tadi sudah saya bilang, kepada orang lebih tua kita yang pertama adab harus dijaga, yang kedua sopan. Ini kan perlu. Kadang-kadang ya saya nggak tahu kita lupa atau enggak. Kalau orang-orang yang terlebih dahulu yang dulu itu biasanya kalau kita lewat, ya itu biasanya kita menundukkan badan kita. Kalau sekarang kita agak jarang. Ya. Kita lewat naik, kalau kita di Sumatera Utara itu naik kereta. Kalau dulu biasanya dia pelan. Atau ada kegiatan keagamaan. Kalau dalam Islam itu ada orang nikah tajiyah. Itu kalau orang dulu, walaupun dia naik sepeda, dia turun itu dituntun. Kalau sekarang kan nggak banyak. Ada tajiyah, orang lagi baca. Ini naik kereta libat. Ya, nanti suatu presentasi didengar kawannya, terus itu selesai baru ada pertanyaan. Oke, kelompok satu silakan berapa? Silakan kelompok. Kelihatannya dulu. Perkenalkan dulu nama kalian. Kami dari kelompok 1 ya, akan melakukan presentasi dengan judul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul peranan dan fungsi norma di masyarakat. Di sini memperkenalkan diri, perkenalkan saya Aziz Zahira sebagai moderator. Dan saya Sabdi sebagai menjelaskan. Saya Ibu Fazliani dan saya Rizky Fadila akan menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Dan saya langsung Putra sebagai penutup. Baiklah, kita akan menjelaskan yang dijelaskan oleh Sabdi. Saya di sini akan menjelaskan peranan dan fungsi norma di masyarakat. Norma memberikan pedoman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga interaksi sehari-hari menjadi lebih terarah. Menjaga ketertiban sosial dengan adanya aturan dan tertulis. Norma yang sama menciptakan rasa solidaritas orang merasa satu karena mengikuti pola yang diakui bersama. Bismillah yang bertanya. Baiklah, itu penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana norma dapat menyelesaikan konflik? kelompok
bagaimana norma dapat menyelesaikan konflik. Baiklah, ingin bertanya lagi? Baiklah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelaskan pengertian norma. Yang kelompok 3 jelaskan pengertian norma. Bentar ya, sabar. Siapa yang jawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Norma menyediakan kerangka untuk menilai kesalahan dan memberi solusi yang adil melalui hukum maupun melalui mediasi adat. Tadi Bang? Norma menyediakan kerangka untuk menilai kesalahan dan memberi solusi yang adil melalui hukum maupun melalui mediasi adat. Oke, berarti bisa secara hukum, bisa secara mediasi. Berarti mediasi dengan cara perdamaian. Oke, baru kelompok 1. Kelompok 3 kemudian. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Jaja. Norma adalah aturan yang membuat hidup bersama lebih aman, teratur, dan bermakna. Tanpa norma, interaksi manusia menjadi kacau dan sulit diprediksi. Oke, berarti interaksi sesama manusia itu sangat dibutuhkan supaya norma di dalam masyarakat itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan dari kumpulan masyarakat tersebut. Nah, sudah jelas? Oke, terus tugasnya? Oke, Pak. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit tugas buat kalian di rumah, ya. Tugasnya kalian mengamati sistem norma di lingkungan kalian masing-masing. Ini kerja kelompok, ya. Contoh, kadang-kadang kalian kan punya yang namanya perkumpulan. Di sini mungkin laki-lakinya kan ada wirid, ya, malam Jumat. Ya, yang penting jangan ikut geng motor, ya. Nanti bagaimana saya amati norma di lingkungan tersebut. Berarti mulai dari norma agama, norma apa lagi? Kesopanan, kesusilaan, norma hukum. Ini yang keempat ini bagaimana di lingkungan kalian? Ya, itu nanti dibikin apa aja seperti makalah, tapi jangan di komputer atau di saya mau tulis tangan, ya, seperti biasa yang kalau saya nyuruh kalian kan ada tulis tangan, ya, ada kebiasaan. Jangan hanya terpaku sama yang bisa aja, mungkin kalian buka internet, buka apa satu lagi apa itu? AI, apalah namanya, ya. Nah, jadi saya harap nanti di hari Rabu, di hari Rabu depan udah bisa. Oke. Nah, karena saya lihat dari awal tadi kok tegang, ya. Ringan. Atau kita bikin lagi ya, breakingan untuk sebagai breaking penutup. Ya. Karena nggak ada es krim, ya kita breaking aja. Ya. Oke. Ketua kelas. Ya, ini baru nanti penyimpulan materi. Ya, silakan semuanya berdiri. Bajunya dirapikan, biar makin ganteng. Sini kita akan sedikit biar agak semangat. Iya. Lampu semangat. Semangat.
Udah sih. Nah, kita padakan sampai sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Untuk penutup, kita adakan doa. Doa kelas, silakan. Ya, benar. Doa dimulai.